Ini kita ngobrol sebentar nih Oke. tentang Euro 2020. Oke. Ada catatan khususkah di 2020 ini? Khususnya untuk tim-tim ya, tim-tim negara Eropa ini. Kalau kita bicara Euro tahun ini mungkin menjadi salah satu Euro paling tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena ada beberapa tim yang dia masuk ke era baru. Satu, yang kedua, karena kalau kita lihat sekarang kan ini periodenya periode yang baru padat karena ada pandemi. Harusnya tahun lalu tapi kemudian bergeser tahun ini, ditambah lagi jadwal yang sangat padat. Jelas itu akan menguras energi dari para pemain. Bahkan seorang Lewandowski mengatakan bahwa dengan jadwal yang padat termasuk di event internasional, jelas membuat para pemain tidak maksimal. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa ini menjadi salah satu yang tidak terprediksi. Yang ketiga yang menurut saya menarik juga adalah bahwa tim-tim mapan seperti Jerman, mereka baru dalam periode transisi meskipun tahun lalu mereka gagal. Portugal tahun lalu mereka cukup beruntung karena mereka masih punya seorang Cristiano Ronaldo dalam kondisi terbaik, tapi sekarang misalnya sudah tidak muda lagi. Mungkin Prancis yang menurut saya menjadi tetap mereka stabil. Tahun lalu mereka menjadi runner up dikalahkan Portugal. Tahun ini menurut saya mereka punya peluang karena materinya tidak terlalu banyak berubah. Tapi yang menjadi dan ditambah lagi yang menjadi masalah untuk Prancis adalah karena mereka berada di grup neraka. Mereka harus berada dengan Jerman, mereka harus berada di Portugal, dan saya pikir itu menjadi tantangan untuk Prancis. Tapi kalau Prancis bisa melewati fase grup, saya pikir mereka akan cukup mudah untuk lolos sampai ke final. Oke. Dari hasil uji coba ya dari Euro Friendly Match atau League, National League itu, bisa dilihat bagaimana Bung peta kekuatan. Salah satu yang sempat dikritik adalah Jerman. Jerman sempat mendapatkan kritik yang luar biasa dari penontonnya, kemudian dari pendukungnya. Kenapa? Karena hasilnya memang tidak terlalu memuaskan. Jadi ini yang menurut saya memang menjadi salah satu handicap untuk Jerman. Tapi kalau tim seperti Italia, menurut saya masih tren mereka bagus juga, apalagi sepanjang uji coba kemudian kualifikasi mereka bagus juga. Kemudian Portugal juga masih bisa menghasilkan tantangan. Tapi mungkin menurut saya catatannya adalah Jerman, apalagi tahun ini kan menjadi periode terakhir untuk Joachim Löw. Kalau kemudian Joachim Löw gagal, apalagi kalau kita lihat uji coba tidak terlalu meyakinkan, menurut saya bisa agak resiko untuk menutup karir dia, mungkin tidak terlalu bagus jadinya. Oke. Dengan hadirnya tim-tim negara-negara debutan ya? Betul. Negara debutan. Gimana Bung? Kita harus bicara bahwa kalau Euro itu bicara soal tradisi ya, bicara soal tim yang memang jelas kualitas tidak bisa dibantah. Oke lah, mereka punya motivasi, mereka mungkin terpacu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Tapi kalau kemudian bertemu dengan tim yang mereka cukup mapan dari sisi pengalaman, karena jelas turnamen itu kan butuh psikologis, butuh kematangan, kemudian butuh mentalitas yang cukup baik. Yang kedua, bicara soal materi pemain. Apapun bahwa pemain kadang menjadi pembeda dalam sisi hasil akhir. Mungkin bisa jadi mereka secara kolektif, tim-tim debutan, secara kolektif mereka bagus. Tapi kalau kemudian kita bicara soal kualitas individu, kadang itu juga bisa menjadi pembeda. Misalnya, ketika di Prancis punya seorang Mbappe, mungkin Prancis tidak terlalu bagus dari sisi permainan secara kolektif, tapi ketika mereka punya pemain yang punya kualitas, itu bisa menjadi pembeda. Atau kemudian taruhlah misalnya di tim seperti Jerman mungkin, atau kemudian Portugal, saya pikir itu juga bisa menjadi kelebihan mereka. Jadi debutan paling bagus menurut saya mungkin mereka bisa sampai ke fase knockout, menurut saya sudah menjadi catatan bagus. Keluar dari zona fase grup. Kemudian dengan sistem ada tiga negara yang akan lolos. Itu apakah cukup akan sengit persaingan di apa malah akan santai? Kita ingat tahun lalu 2016 ya, tahun lalu masuk periode di Euro tahun lalu. Peringkat 3 terbaik dalam tanda kutip ya, peringkat 3 terbaik itu justru memang membuat tim-tim yang dia secara kalkulasi dia mungkin tidak berhitung di 1-2, kemudian mereka bisa mengincar untuk peringkat 3. Dan itu bisa menghadirkan kejutan loh. Kita ingat di 2016 Portugal itu lolos bukan sebagai juara grup, dia bukan sebagai runner up grup, tapi dia lolos karena sebagai peringkat 3. Tapi mereka melangkah sampai ke final dan kemudian mereka menjadi juara. Ini menurut saya bisa menjadi seperti kartu as untuk para tim-tim yang mereka berada di grup neraka, atau mereka tim yang tidak diunggulkan kemudian harus bertarung dengan tim-tim tradisional. Ini bisa menjadi chance, bisa menjadi peluang buat mereka. Jadi ini peluang besar untuk tim-tim yang mungkin mereka tidak mengincar posisi juara dan runner up, tapi mereka bisa peluang untuk peringkat 3. Dan itu membuat persaingan menjadi lebih panas, karena artinya semua akan bertarung sampai akhir, karena mereka berharap bisa jadi menjadi peringkat 3. Jadi bukan membuat tim menjadi santai, tapi justru menjadi lebih tantangan karena mereka berharap mendapatkan poin. Kemudian kalau mereka gagal sebagai juara runner up, mereka bisa jadi peringkat 3. Malah lebih berat menurut saya. Oke Bung, ini terakhir bicara kan banyak orang bicara tentang grup F ini, grup yang sangat ketat, neraka. Ya.
apakah dari tim-tim ini akan mengambil posisi yang pemain terbuka atau lebih konvensional, bertahan dan menunggu? Ini yang saya sebut tadi ya, tim-tim yang diikuti satu lagi Hungaria, ada Hungaria, kemudian Prancis, kemudian ada Portugal, kemudian Jerman. Jerman, Portugal, dan Prancis sudah bertemu di 2016. Jerman bertemu dengan Prancis di fase semifinal, kemudian Jerman kalah dengan skor 0-2. Jerman gagal di fase semifinal. Prancis bertemu dengan Portugal di partai final dan kemudian Prancis kalah dengan skor 0-1. Jadi ini menurut saya akan menjadi pertanyaan sangat rumit sekali. Tiga tim sudah merasakan gelar juara. Sementara Hungaria menurut saya ini akan menjadi penggembira. Jadi kalau kemudian kita hitungan tadi peringkat 3, mungkin ini menjadi salah satu pertarungan untuk siapa yang menjadi peringkat 3 terbaik. Tapi Portugal adalah juara bertahan, Prancis adalah runner-up, Jerman ingin memberikan kado perpisahan tentu saja untuk Joachim Low. Jadi ini menjadi salah satu grup yang sangat pelik memang. Tapi kalau saya ingin mengatakan bahwa yang punya peluang adalah pertama menurut saya tetap Prancis karena mereka materi yang tidak terlalu banyak berubah. Sekarang banyak bintang juga dan baru naik daun juga kan, banyak pemain yang ada Pogba, ada Griezmann, ada kemudian N'Golo Kante, kemudian Benzema juga dipanggil. Jerman dalam masa transisi dan kita tahu bahwa Jerman sekarang beberapa pemain mereka juga tampil bagus ketika di level Eropa bersama dengan level klub juga. Portugal mungkin satu nama yang sekarang menjadi perhatian adalah Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes itu persoalannya dia kadang di pentas besar dia tidak terlalu bersinar. Kalau di pentas kecil dia bersinar, tapi pentas besar dia tidak terlalu bersinar. Ronaldo mentalitasnya tinggi, tapi kita tahu bahwa kadang dia mengalami cedera dan itu menurut saya bisa menjadi tantangan. Ini menjadi grup yang neraka. Tapi kalau bicara yang lolos, saya prefer Prancis, kemudian ada Jerman, mungkin Portugal akan menjadi peringkat 3 terbaik. Oke. Sampai ketemu di Euro 2020. Terima kasih, yes. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Perhelatan Euro 2020 ada catatan khusus kah dari Bung Deki? Maksudnya secara keseluruhan ya perhelatan ini. Entah mungkin dari tim-tim yang mendominasi, kemudian ada negara-negara debutan dan lain-lain. Ya kalau Euro 2020 ini spesial banget ya, Mas. Jadi emang ini spesial edisi ulang tahun UEFA ke-60 dalam rangka penyelenggaraan Euro yang ke-60. Jadi ulang tahun sekalian celebrationnya UEFA ya. Jadi makanya kenapa Euro tahun ini, tahun 2020 ini diselenggarakan di 12 negara ya, 12 atau 11 negara lah ya. Jadi intinya adalah ini dalam rangka ulang tahun Euro. Jadi sangat special edition lah, karena 2024 nanti Euro akan kembali ke satu negara sebagai host, yaitu Jerman. Jadi ini memang satu-satunya fenomena Euro di mana mereka menyelenggarakannya di 11 kota, 11 negara yang berbeda. Jadi ini UEFA mengusung tema equal and solidarity. Nah, equal itu maksudnya apa? Banyak kota-kota atau negara-negara yang tidak lolos Euro tapi berkesempatan merasakan atmosfer Euro, seperti Rumania, Bukares. Kan Rumania nggak lolos ya, tapi negaranya, kotanya berkesempatan merasakan atmosfer dari penyelenggaraan Euro ya, karena salah satu kota yang ditunjuk penyelenggara Euro adalah Bukares ya. Terus yang kedua adalah kota-kota yang biasanya kurang famous. Contoh kalau di Spanyol tuh biasa bikin event tuh di Madrid atau Barcelona gitu ya. Tapi untuk yang Euro edisi spesial tahun ini adalah mereka membuat di kota Seville ya. Kota yang memang jarang sekali mengadakan event-event besar ya. Terus kemudian untuk di Rusia juga mereka bikin di Zenit Saint Petersburg ya, yang biasanya di Moskow ya kalau di Rusia ya. Kemudian Scotland juga sudah lama sekali tidak menjadi salah satu kota atau negara penyelenggara event besar. Kemudian puncaknya emang langsung di Wembley dan itu ya, makanya itu ya. Puncak dari finalnya ya. Finalnya Euro ya. Jadi final Euro memang akan dilaksanakan di Wembley ya. Jadi stadion yang cukup sakral ya. Yang banyak sekali lah momen-momen besar dan momen-momen sakral dari bola tuh ada di Stadion Wembley ya, terutama waktu Inggris juara tahun 66 kalau nggak salah ya. Itu satu-satunya mereka mampu juara di event besar dunia ya. So far masih itu ya. Moga-moga 2020 ini Inggris sudah berkata banyak lah ya. Terus satu lagi yang saya catat adalah bicara tentang debutan ya. Saya melihat di sini Macedonia Utara merupakan salah satu negara yang baru pertama kali ya lolos ke babak utama Euro ya.
Jadi ini memang juga salah satu debutan negara yang baru merdeka 2019 berkesempatan langsung merasakan atmosfer dari Euro ya. Dan yang kedua saya mencatat Finlandia ya, Finlandia negara yang hampir bisa dibilang jarang sekali mereka bisa lolos ya ke event-event besar ya seperti Piala Eropa atau Piala Dunia. Tahun ini berkesempatan juga merasakan ya luar biasanya Euro 2020 ya, dan mereka membuka pertandingan dengan derby Skandinavia ya lawan Denmark. Dari tadi itu karena latar belakang perhelatan Euro 2020 UEFA anniversary ya. Apakah itu juga ada sebuah spirit atau istilahnya apa ya, suntikan moral untuk tim Inggris, di mana Inggris sebagai pelopor sepak bola itu apakah ada pengaruhnya ke tim Inggris itu? Ya, Inggris memang konon kabarnya ya merupakan salah satu atau asal usul sepak bola itu dari Inggris ya. Ya kan, the mother of football adalah Inggris ya. Tapi memang untuk Piala Eropa sayangnya Inggris belum berkesempatan pernah sekalipun mencicipi sebagai juara ya. Mereka baru Piala Dunia tahun 66 ya, itu pun juga belum World Cup ya, tapi masih Hule Rime ya trofinya ya. Jadi saya pikir ini juga akan menjadi salah satu pelecut juga ya buat Inggris untuk menunjukkannya, apalagi Three Lions banyak sekali dihuni oleh pemain-pemain muda ya, yang memang notabene di klubnya juga di Big Six-nya Inggris ya, Big Six klub Inggris juga mereka cukup mendominasi ya pemain-pemain muda ini ya. Jadi saya pikir ini kesempatan yang cukup besar ya buat Gary Southgate tim ya untuk menunjukkan bahwa Three Lion juga masih jadi salah satu kekuatan dunia. Salam olahraga. Sebetulnya 2020 Euro 2020 ini tim-tim ini akan sangat kompetitif ya sih. Intinya sih sebenarnya situasi memang sulit ya, pandemi, kemudian juga jadwal pasti padat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana recovery setiap individu, kemudian rotasi. Ketika recovery, rotasi itu bisa berjalan dengan sangat baik, tetap event ini pasti akan berjalan dengan sangat kompetitif. Kemudian juga harapan saya tim tradisi yang akan tetap mendominasi, Itali, Jerman, Prancis, ya kan. Tapi kembali lagi taktikal akan bisa jalan ketika individu bugar. Menurut Bung Supri yang paling siap tuh tim apa ya? Pertama Itali pastilah, kemudian Prancis mungkin bisa dikedepankan, Benzema kembali, ya kan. Walaupun Portugal bisa mengejutkan. Sedikit tentang National League ya, friendly match. Ya. Tentang hasil-hasil dari friendly match, apakah cukup merepresentasikan kekuatan tim? Oh pastilah, pasti. Apalagi ini sudah mendekati hari H ya. Uji coba memang sangat penting, tapi kembali lagi tidak hanya hasil, tapi bagaimana komposisi dengan formasi plan A, plan B itu yang akan dimaksimalkan di uji coba yang hasilnya memang negara-negara besar lebih dominan gitu kan. Intinya seorang pelatih perlu beberapa pilihan formasi untuk di fase grup nanti, dan mereka mencoba di partai uji coba. Jadi kekuatan tradisi itu akan tetap muncul, akan tetap mendominasi. Kemudian ya susah ya untuk bisa membuat kejutan kemudian mengalahkan tim-tim tradisi. Apalagi kan kita ketahui bersama Jerman, Itali, Prancis dengan pemain-pemain mudanya. Faktanya Belanda juga sangat sulit. Italia. Ya. Kalau bicara tentang Italia itu untuk Euro 2020 kekuatannya ada perubahan nggak dari tahun-tahun? Oke, selama ini kita ketahui Italia memiliki filosofi catenaccio, tapi di era sepak bola modern seperti ini, apalagi di 2020 di eranya Mancini,
saya pikir Italia sudah berubah. Mereka tidak hanya mengandalkan defense grandel, tapi bagaimana mereka melakukan attacking dengan sangat cepat. Kecepatan mereka ada di lini tengah dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang berkualitas dan punya visi permain yang luar biasa. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Gimana tanggapannya tentang bergulirnya lagi Euro 2020? Ya seru ya, apalagi Euro 2020 ini kan diundur ya tahun kemarin. Jadi ini sangat yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola ya, terutama saya. Jadi udah nggak sabar untuk menonton. Tips untuk menonton di rumah untuk penonton Indonesia mengenai pandemi ini. Untuk mengenai pandemi ini, ya mendingan tonton di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Walaupun itu kemana-mana, yang penting safety protokolnya dilanjutkan. Ada nggak sih jagoan dari Fahri? Jagoan negara siapa ya? Ya, Kalau tahun ini saya sih kira sih Inggris ya, untuk peluangnya? juara lah ya. Oke, thank you. Yoi.